Pada malam di mana semua saudaranya mengadakan pertemuan untuk merencanakan hal jahat, Nabi Yusuf yang sedang tidur nyenyak mengalami mimpi yang indah dan menakjubkan. Di dalam mimpinya ia melihat seakan-akan 11 bintang, matahari dan bulan yang ada di langit turun dan bersujud di depannya. Beberapa saat kemudian ia terkesiap dan terbangun dari mimpinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, tonton sampai habis. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala semakin memahamkan kita tentang Islam melalui kisah ini sebagai bukti cintanya. Kisah kali ini adalah kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam saat beliau masih kecil sampai diangkat menjadi wakil raja Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra ketujuh dari 12 bersaudara putra-putri Nabi Yakub alaihissalam. Ia dan adiknya yang bernama Benyamin mempunyai satu ibu yang sama bernama Rahil, saudara sepupu Nabi Yakub sendiri. Nabi Yusuf diberi karunia Allah subhanahu wa ta'ala wajah yang bagus rupawan, berparas tampan dan bertubuh tegap simetris, yang menjadikannya sosok idaman yang sempurna bagi setiap wanita yang melihatnya. Dari sekian banyak anaknya, Nabi Yakub sangat memanjakan Nabi Yusuf karena rasa sayang dan cintanya melebihi anak-anaknya yang lain, terutama setelah ibu kandungnya Rahil meninggal saat Yusuf kecil masih berusia 12 tahun. Perlakuan istimewa dari Nabi Yakub ini menimbulkan rasa iri hati dan dengki dari saudara-saudara Yusuf yang lain. Mereka merasa dianaktirikan oleh ayahnya yang tidak adil sesama anak, memanjakan Yusuf begitu rupa melebihi yang lain. Jengkel dengan kondisi itu membangkitkan rasa setia kawan antara saudara-saudara Yusuf yang lain. Kemudian mereka mengadakan pertemuan dan merencanakan aksi untuk menyadarkan ayahnya, menuntut perlakuan yang adil di antara semua bersaudara. Mereka berpikir hanya ada Yusuf dan Benyamin saja yang lebih diperhatikan oleh Nabi Yakub karena kedekatannya yang lebih dengan ibu Rahil dibandingkan dengan ibu mereka. Padahal mereka lebih tua, selalu mendampingi ayah mereka dan mengurus segala keperluannya. Dugaan mereka adalah bahwa Yusuf lebih tampan dibanding anak-anak yang lain, serta ibu Yusuf dan Benyamin menempati urutan pertama di hati Nabi Yakub dibandingkan ibu mereka. Pertemuan tersebut akhirnya mengambil keputusan untuk menyudahi semua kondisi ini dengan berencana menghilangkan penyebab utamanya, yaitu Yusuf. Mereka berencana akan membunuh Yusuf atau mengasingkan ke tempat yang jauh di mana terdapat binatang buas yang akan memakannya. Dengan begitu, penghalang hati Nabi Yakub dengan mereka akan hilang dan ayahnya akan mencintai mereka kembali. Rumah tangga akan kembali rukun dan damai, tidak menyesakkan dada seperti sebelumnya dengan kehadiran Yusuf. Yehuda, anak keempat yang paling cakap dan bijaksana, berkata, "Kita adalah putra dari Nabi Yakub, utusan Allah, dan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam, utusan dan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Kita adalah orang-orang beragama yang mempunyai akal sehat. Membunuh adalah perbuatan yang dilarang keras oleh agama dan jauh dari pikiran orang berakal. Apalagi yang akan kita bunuh dengan memberikannya kepada binatang buas adalah saudara kandung, saudara dan tidak berdosa atau menyakiti kita secara langsung. Perlakuan istimewa dari ayah adalah di luar kehendaknya." Yehuda melanjutkan, "Maka pikiran saya lebih baik membuangnya ke dalam sumur di sebuah persimpangan jalan tempat para musafir dan kafilah-kafilah beristirahat untuk memberi makan dan minum binatang kendaraan mereka. Berharap mereka dapat menemukan Yusuf dan membawanya sehingga tujuan kita tercapai tanpa membunuhnya." Setelah mendengar pemikiran Yehuda, akhirnya seluruhnya setuju dan sepakat untuk tutup mulut sehingga semua yang direncanakan tidak akan diketahui oleh ayah mereka, menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakannya. Nabi Yusuf bermimpi. Pada malam di mana semua saudaranya mengadakan pertemuan untuk merencanakan hal jahat, Nabi Yusuf yang sedang tidur nyenyak mengalami mimpi yang indah dan menakjubkan. Di dalam mimpinya ia melihat seakan-akan 11 bintang,
matahari dan bulan yang ada di langit turun dan bersujud di depannya. Beberapa saat kemudian ia terkesiap dan terbangun dari mimpinya. Kemudian bergegas menghampiri ayahnya dan menceritakan semua mimpi yang ia alami. Mendengar cerita mimpi dari Yusuf putranya, Nabi Yakub kemudian berkata, "Wahai anakku, mimpimu itu sangat bermakna dan tidak kosong. Mimpimu menguatkan tanda yang membenarkan firasatku pada dirimu, bahwa engkau akan diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan, ilmu, dan kehidupan yang penuh kenikmatan dan kemewahan. Mimpimu adalah berita gembira dari Allah tentang kehidupanmu di masa yang akan datang, masa depan yang cerah dan penuh kebahagiaan, kebesaran dan kenikmatan yang berlimpah. Namun, engkau harus berhati-hati wahai anakku. Jangan sampai mimpimu ini engkau ceritakan kepada saudaramu, yang aku tahu mereka tidak menyayangi dan mencintaimu. Bahkan mereka iri atas perlakuan yang aku berikan kepadamu dan kepada adikmu Benyamin. Mereka selalu berbisik dan menyindir dalam percakapan mereka tentang kalian berdua, dan tidak mustahil akan membuat mereka merencanakan hal jahat terhadapmu yang akan membuat engkau binasa. Dalam keadaan seperti itu, setan akan memanfaatkannya dengan membakar dan mengobarkan keinginan jahat di hati mereka karena desakan iri dan dengki di hati mereka. Maka berhati-hatilah wahai anakku, jangan sampai mimpimu ini bocor dan didengar oleh mereka." Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Keesokan harinya, setelah semalam suntuk, saudara kandung Yusuf bertemu dan berunding tentang bagaimana merencanakan untuk menghilangkan adiknya Yusuf. Datanglah mereka menghadap Nabi Yakub ayahnya, meminta izin akan membawa Yusuf berjalan-jalan bersama keluar kota. Salah satu anak berkata, "Wahai ayah yang kami cintai, kami berencana berjalan-jalan menikmati pemandangan keluar kota bersama-sama dan ingin mengajak adik kami Yusuf untuk ikut menikmati alam dan pemandangan yang indah. Kami akan membawa bekal makanan dan minum yang cukup untuk bersantai selama sehari saat berada di luar kota. Hal ini kami maksudkan untuk bersenang-senang, menguatkan rasa persaudaraan dan kerukunan di antara kami bersaudara." Nabi Yakub kemudian berkata kepada anak-anaknya, "Sesungguhnya aku sangat khawatir bila Yusuf jauh dari jangkauan mataku, apalagi akan ikut bersama kalian keluar kota. Yang aku dengar di lapangan terbuka, banyak binatang buas seperti serigala banyak berkeliaran di sana. Aku takut kalian lengah menjaganya karena sibuk bermain sendiri, sehingga Yusuf menjadi mangsa bagi binatang buas itu. Alangkah sedihnya apabila hal itu terjadi. Kalian tahu betapa sayangnya aku kepada Yusuf setelah ditinggal oleh ibunya." Anak-anaknya menjawab, "Wahai ayah kami, tidak akan mungkin Yusuf akan diterkam oleh serigala atau binatang buas di depan mata kami. Tidak ada di antara kami yang bertubuh lemah atau berhati penakut. Kami sanggup menolak segala gangguan atau serangan dari manapun datangnya, apakah itu binatang buas atau hal lainnya. Kami akan menjaga Yusuf sebaik-baiknya dan tidak akan melepaskannya dari pandangan kami walau sekejap pun. Kami berjanji mempertaruhkan jiwa raga kami semua untuk keselamatannya. Di mana kami akan menaruh wajah bila ada yang terjadi dengan Yusuf dan mengecewakan ayah." Akhirnya Nabi Yakub tidak ada alasan lagi untuk menolak permintaan anak-anaknya. Ia berkata, "Baiklah, jika kalian sanggup bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatannya sesuai dengan kata-kata yang kalian ucapkan itu, maka aku izinkan Yusuf mengikuti kalian. Semoga Allah melindunginya bersama kalian." Esok harinya berangkatlah rombongan anak-anak Nabi Yakub kecuali Benyamin, menuju ke tempat wisata atau yang sebenarnya menuju tempat di mana rencana Yusuf akan ditinggalkan. Setibanya mereka di sekitar persimpangan jalan yang menjadi tujuan, Yusuf segera ditanggalkan pakaiannya dan dilemparkan ke dalam sumur tanpa menghiraukan jerit tangisnya. Sedikit pun tidak mengubah hati kakak-kakaknya yang telah kehilangan rasa cinta kepada adiknya yang tidak berdosa. Hati mereka menjadi lega dan lapang karena semua rencana telah berhasil dilaksanakan, dan dengan demikian mereka berpikir akan terbukalah hati Nabi Yakub seluas-luasnya bagi mereka.
Kalaupun tindakan mereka itu akan membuat sedih ayahnya, maka seiring waktu akan hilang kesedihan itu bila mereka pandai menghiburnya untuk melupakan bayangan Yusuf dari ingatan ayahnya. Saat sore hari, pulanglah mereka kembali ke rumah tanpa Yusuf dengan membawa serta pakaiannya yang telah disiram darah seekor kelinci yang sengaja dipotong untuk keperluan itu. Mereka menghadap Nabi Yakub sambil menangis berlinang air mata bersandiwara seolah-olah sangat sedih, dan berkatalah mereka kepada ayahnya, "Wahai ayah, alangkah sial dan naasnya hari ini bagi kami, bahwa kekhawatiran ayah tentang Yusuf telah terjadi dan menjadi kenyataan. Yusuf telah diterkam oleh seekor serigala saat kami bermain lomba lari dan meninggalkan Yusuf seorang diri menjaga pakaian. Kami cukup berhati-hati menjaga adik kami sesuai dengan pesan ayah, namun karena kami amati pada saat itu tidak ada tanda-tanda jejak binatang buas di sekitar tempat kami bermain, kami tidak khawatir meninggalkan Yusuf sendirian menjaga pakaian kami. Akan tetapi serigala yang rupanya sudah mengintai adik kami Yusuf itu bertindak begitu cepat sehingga tidak sempat kami menyelamatkan jiwanya. Kami sangat menyesal telah gagal menepati janji." Nabi Yakub yang sudah memperoleh firasat tentang apa yang akan terjadi atas diri Yusuf putra kesayangannya dan mengetahui bagaimana sikap saudara-saudara tuanya terhadap Yusuf adiknya, tidak dapat berbuat apa-apa selain berpasrah kepada takdir Allah dan seraya menekan rasa sedih, cemas dan marah yang sedang bergelora di dalam dadanya. Berkatalah beliau kepada putra-putranya, "Kalian telah memperturutkan hawa nafsu dan mengikuti bisikan setan. Kalian telah melakukan sesuatu perbuatan yang akan kalian tuai akibatnya kelak jika takdir kejadian sesungguhnya terungkap atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."